Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mualimah dengan NIM 202348050. Nah, teman-teman, pernahkah kalian berpikir, apa sih sebenarnya belajar itu? Apa mungkin cuma membaca buku dan mengerjakan tugas? Atau mungkin belajar itu sesuatu yang sangat dalam tentang bagaimana kita bisa berubah, berkembang, dan memahami dunia di sekitar kita. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar yang membuat proses belajar jadi lebih bermakna, dan juga teori-teori yang menjelaskan kenapa dan bagaimana kita bisa belajar. Yuk tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti kamu akan sadar bahwasanya belajar itu bukan hanya sekedar beban, tetapi belajar merupakan bagian dari perjalanan menuju versi kita masing-masing. Oke, baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat belajar dan juga pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pengertian belajar. Di sini ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian belajar, di mana belajar adalah suatu tahapan perubahan tingkah laku individu yang dinamis sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan kata lain, belajar adalah suatu proses di mana kemampuan sikap, pengetahuan, dan konsep dapat dipahami, diterapkan, dan digunakan untuk dikembangkan dan diperluas. Hal itu menurut Farida pada tahun 2019. Kemudian, menurut Syaiful Bahri Jamarah menjelaskan bahwa belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Dari beberapa pengertian yang telah penulis paparkan di atas, memang terdapat beberapa perbedaan para ahli dalam memberikan definisi belajar. Namun, baik secara eksplisit maupun implisit, pada dasarnya para ahli tersebut berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses perubahan terhadap tingkah laku individu yang diperoleh dari pengalaman tertentu. Nah, yang kedua yaitu pengertian pembelajaran. Di sini ada beberapa ahli berpendapat juga mengenai pengertian pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Syaiful Zagala, pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh dua pihak, yaitu guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Hal itu dikatakan oleh Syaiful pada tahun 2005. Nah, menurut Susanto Ahmad, pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip belajar. Menurut Bunyamin pada tahun 2021, ada 7 prinsip belajar. Yang pertama yaitu belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. Dengan menetapkan suatu tujuan yang jelas, setiap orang akan dapat menentukan arah dan juga tahapan-tahapan belajar yang harus dimulai dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selain itu, dengan adanya tujuan belajar yang jelas, keberhasilan belajar seseorang dapat dilihat dari sejauh mana ia mampu mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua yaitu, proses belajar akan terjadi bila seseorang dihadapkan pada situasi problematis. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bersifat problematis, yaitu yang mengandung masalah dengan tingkat kesulitan tertentu, akan merangsang seseorang untuk berpikir dalam memecahkannya. Semakin sulit problem atau masalah yang dihadapi seseorang, akan semakin keras orang tersebut berpikir untuk memecahkannya. Nah, yang ketiga yaitu belajar dengan pengertian akan lebih bermakna daripada belajar dengan hafalan. Belajar dengan pengertian lebih memungkinkan seseorang untuk lebih berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan segala hal yang sudah dipelajari dan digunakan. Sebaliknya, belajar dengan metode hafalan mungkin hasilnya hanya tampak dalam bentuk kemampuan mengingat pelajaran itu saja. Walaupun umpamanya pelajaran yang dihafalkannya itu berjumlah sangat banyak, ia akan kurang bisa menerapkan dan mengembangkannya menjadi suatu pemikiran baru yang lebih bermanfaat.
Yang keempat, belajar merupakan proses yang kontinu. Di dalam definisi belajar, kita telah dapat mengetahui bahwa belajar merupakan suatu proses yang tentu saja memerlukan waktu. Kita pun menyadari bahwa pikiran manusia memiliki keterbatasan dalam menyerap ilmu dalam jumlah yang banyak sekaligus. Karena itu, belajar harus dilakukan secara kontinu di dalam jadwal waktu tertentu dengan jumlah materi yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kelima yaitu belajar memerlukan kemauan yang kuat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam bidang apapun memerlukan kemauan yang kuat. Hal yang sering menjadi masalah adalah bagaimana membuat kemauan belajar itu menjadi kuat dan stabil. Bukankah kemauan belajar seseorang seringkali menjadi semakin lemah dan membuat ia malas belajar? Yang keenam, ada keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Di dalam mencapai keberhasilan belajarnya, secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang terakhir yaitu belajar secara keseluruhan akan lebih berhasil daripada belajar secara terbagi-bagi. Prinsip belajar di atas memang memerlukan penjelasan yang sangat panjang. Jika kita belajar secara keseluruhan, kita dapat melihat dan mengerti dengan jelas bagaimana unsur-unsur yang merupakan bagian dari keseluruhan berhubungan membentuk satu keseluruhan atau kebulatan. Cara belajar seperti ini akan memungkinkan seseorang untuk dapat mengerti suatu pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Nah, ada beberapa teori yang mendasari belajar dan juga pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner pada tahun 1953, belajar terjadi sebagai hasil respon terhadap rangsangan atau stimulus yang diperkuat oleh konsekuensi. Jika suatu perilaku diberi hadiah ataupun pujian, maka perilaku itu akan cenderung diulang oleh siswa. Seseorang belajar karena terbiasa melakukan hal yang diberi ganjaran positif. Misalnya, siswa yang dipuji saat menjawab benar akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Hal ini bisa dilakukan guru di dalam kelas dengan cara guru memberi penguatan positif seperti pujian, nilai tinggi, ataupun bintang untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik bagi siswa. Untuk teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Menurut John Piaget pada tahun 1970, belajar adalah proses berpikir internal di mana siswa aktif mengolah, menyimpan, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Di mana otak bekerja sebagai komputer yang memproses informasi. Belajar bukan hanya sekedar meniru, tetapi memahami dan juga mengingatnya. Hal ini bisa dilakukan guru dengan cara guru membantu siswa memahami konsep dengan peta konsep, penjelasan bertahap, dan juga latihan berpikir kritis. Nah, teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Menurut Lev Vygotsky pada tahun 1978, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri melalui pengalaman nyata ataupun interaksi sosial. Belajar bukan hanya sekedar menerima, tetapi membangun makna. Siswa akan lebih paham jika saja mereka menemukan dan mencoba suatu hal sendiri, bukan hanya diberitahu. Hal ini bisa dilakukan guru dengan cara guru berperan sebagai fasilitator yang memberi pengalaman, diskusi kelompok, dan proyek nyata agar siswa menemukan pemahaman mereka sendiri dengan hal-hal yang telah disebutkan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu teori humanisme. Menurut Rogers pada tahun 1983, belajar akan lebih efektif jika saja siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi diri dalam diri atau self-motivation. Tujuan utama pembelajaran adalah pengembangan diri secara menyeluruh, bukan hanya secara akademik. Siswa akan lebih mudah belajar kalau saja mereka merasa diterima, tidak takut salah, dan juga terlibat secara emosional.
Oke, baik teman-teman, berdasarkan materi yang telah saya paparkan di atas, di sini saya mengambil kesimpulan bahwasanya belajar adalah proses internal individu yang menghasilkan perubahan yang relatif menetap. Sedangkan pembelajaran adalah upaya eksternal oleh guru maupun lingkungan untuk memfasilitasi proses belajar agar terjadi perubahan ke arah yang lebih positif. Agar pembelajaran efektif, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip seperti kesiapan, motivasi, keaktifan, pengalaman nyata, pengulangan, tantangan, dan juga perbedaan individu dan umpan balik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga materi ini memberikan kamu insight baru tentang bagaimana belajar itu bekerja, bukan sekedar diterima, tetapi dibangun dari dalam diri kita sendiri. Ingatlah, belajar itu bukan lomba cepat-cepat, tetapi proses yang berkelanjutan. Yang penting bukan siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tumbuh paling konsisten. Jangan takut gagal, karena di dalam kegagalan itulah benih pembelajaran sejati tumbuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.